Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu sifatnya fluktuatif. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang tebal, kadang tipis, kadang tinggi, kadang begitu rendah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjadi karena situasi dan kondisi tertentu. Sebagai muslim, bagaimana caranya kita supaya iman kita tetap tinggi kepada Allah, iman kita tetap terjaga, tetap tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya iman kita tetap tinggi kepada Allah, tetap terjaga, tetap istiqomah, bahkan bisa terus kita tingkatkan. Kalau kita kiaskan atau kita analogikan dengan tanaman atau tumbuhan di mana saja, termasuk di rumah kita yang sedang kita rawat, tanaman itu supaya tumbuh dengan baik, subur, kemudian berkembang bahkan berbuah, yang harus kita lakukan pada tanaman itu paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah ditanam di tanah yang subur. Yang kedua, disiram dengan air yang cukup. Kemudian tanaman itu mendapatkan sinar matahari. Dan yang keempat itu tentu saja dipupuk. Begitulah 4 hal yang kita lakukan kepada tanaman yang kita sayangi agar tumbuh kembang dengan baik. Begitu juga iman kita. Iman kita itu supaya tumbuh kembang dengan baik pada Allah, yang pertama harus ditanam di tanah yang subur. Dan tanah yang subur bagi keimanan itu adalah lingkungan kita, tempat di mana kita tinggal. Jadi di mana kita tinggal itu harus mampu mendukung keimanan kita kepada Allah. Kata Nabi, iltamisur rafiqa qabla tariq wal jar qabla dar. Carilah teman sebelum berjalan, dan carilah tetangga sebelum kita menentukan di mana rumah kita. Jadi teman, tetangga itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang biasa bergaul dengan kita, dan mereka harus mampu mendukung kita untuk kemudian mempertebal keimanan kita, semakin dekat kepada Allah. Jadi seorang teman yang sejati itu bukan yang menjerumuskan kita, yang merugikan kita, tapi teman yang terbaik adalah yang memberikan kontribusi besar bagi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu memotivasi, memberikan kita masukan, mengingatkan kita ketika kita berbuat salah dan lain sebagainya. Jadi disitulah lingkungan sangat penting. Bahkan semua bayi yang lahir itu kan dalam kondisi fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyumajisani ayyuhawidani ayyunasrani. Setiap bayi yang lahir dari kandungan ibu itu dalam keadaan suci, fitrah. Maka kemudian tergantung bapaknya, dia bisa jadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Inilah faktor lingkungan yang sangat besar berproses terhadap perkembangan seorang anak. Jadi ketika di dalam kandungan semua bayi itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu meyakini aku sebagai Tuhan? Dan semua bayi dalam kandungan ibu itu menjawab, qalu bala syahid, katakanlah bahwa aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ini adalah satu komitmen yang dibangun untuk pertama kali oleh kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Sebuah gambaran tentang kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita sejak dalam kandungan. Ini yang disebut dengan kefitrahan.
Tetapi ketika kemudian terlahir, bayi itu bisa berubah jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, dan itu tergantung orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, ayahnya. Itu yang disebut dengan lingkungan, sangat besar mempengaruhi proses perkembangan, tumbuh kembangnya keimanan kita kepada Allah atau sebaliknya. Yang kedua, tanaman itu supaya baik tumbuh kembangnya itu harus banyak disiram, mendapatkan siraman air yang cukup. Begitu juga iman kita. Iman itu harus mendapatkan siraman. Dan siraman bagi keimanan kita itu adalah sering-sering mendengar tausiah, mau'izah hasanah, ceramah agama, ya, masukan-masukan, nasihat-nasihat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama, para kiai, duduk mendengarkan mereka, bahkan memandang wajah para ulama, para kiai aja udah merupakan kesejukan luar biasa dan pahala yang besar dari Allah. Apalagi kemudian kita mendengarkan, duduk bersama mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah saling mengingatkan, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu adalah sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi sirami diri kita, karena tubuh kita itu tidak hanya berupa fisik, tapi juga batin, ya, batiniah. Tidak hanya badan, juga batin perlu mendapatkan siraman. Dan itulah siraman rohani itu, rohani kita itu bisa menumbuh kembangkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, tanaman itu selain ditanam di tanah yang subur, kemudian mendapatkan siraman air yang cukup, itu juga harus mendapatkan sinar matahari. Tanpa sinar matahari dia akan layu dan kemudian mati. Maka iman kita juga begitu, butuh sinar. Dan sinar bagi keimanan kita itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai muslim kita juga butuh petunjuk, hidayah dari Allah. Ingat ketika Rasulullah begitu sedih dengan kepergian pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini paman dan hidup serumah dengan Nabi. Dia juga menjaga keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, dari ancaman kafir Quraisy. Begitu dekatnya sebenarnya Rasulullah dengan Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib wafat, ya, meninggal, dia meninggal dalam kondisi tidak menjadi seorang muslim. Dan ini sangat membuat Nabi sedih luar biasa. Orang yang selama ini menjaganya tidak atau meninggal dalam kondisi tidak menjadi seorang muslim. Dan ini kemudian ya membuat Nabi sedih luar biasa, sampai kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi hanya Allah lah, ya, hidayah itu hak prerogatif Allah. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka kemudian ada perintah Allah untuk membaluri seluruh sekujur tubuh Abu Thalib dengan air liur Nabi kita Muhammad SAW, agar bisa terbebas dari api neraka. Tapi ada bagian-bagian tubuh yang kemudian tidak terlumuri air liur Rasulullah, dan dari situlah kemudian api neraka akan masuk ke dalam tubuh Abu Thalib. Jadi petunjuk itu penting, hidayah itu penting buat kita. Oleh karenanya kita harus selalu minta kepada Allah
Di dalam doa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah berikan kami petunjuk. Bahkan di dalam sholat kita juga kita baca surat Al-Fatihah. Di situ ada ayat ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah upaya-upaya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, yang terakhir itu, tanaman itu selain ditanam di tanah yang subur, kemudian mendapatkan siraman air yang cukup, mendapatkan sinar matahari, dia juga harus dipupuk. Pupuk ini penting supaya tanaman ini bisa berkembang dengan baik, bahkan bisa berbuah. Begitu juga iman kita perlu pupuk. Pupuk bagi keimanan kita itu apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ibadahlah kepada Allah ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Allah sampai kepada ajal menjemput kita. Jadi seluruh hidup kita harus kita orientasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi menjadi khalifah ya, pemimpin yang baik di muka bumi ini. Kemudian memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia lain. Itu bagian dari tugas-tugas kita sebagai manusia, menebar kebaikan, memberikan manfaat. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain. Jadi pupuk keimanan kita dalam hal ini ibadah itu akan menambah ya, mempertebal, mempertinggi, menjaga istiqomah, bahkan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk kiat kita agar iman kita tetap terjaga, konsisten, istiqomah, bahkan bisa kita tingkatkan agar tetap tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan, keislaman kita ya. Menjaga diri kita agar selalu dalam kondisi sehat, memberikan rezeki yang halal berlimpah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.